Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk A. Mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. B. Digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar. C. Memperbaiki proses pembelajaran. D. A dan B benar. E. A, B, C benar. Jawabannya adalah E. A, B, C benar. Pembahasan. Tujuan penilaian antara lain mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, memperbaiki proses pembelajaran. 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. SKL ujian nasional. 2. SKL ujian sekolah. 3. SKL mata pelajaran. 4. SKL satuan pendidikan. 5. SKL kelompok mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan yang terdapat dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 meliputi A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah E. 3, 4, dan 5. Pembahasan. Standar kompetensi lulusan yang terdapat dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 meliputi standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran peraturan menteri ini. Jadi jawaban yang benar yaitu 3, 4, dan 5. 3. Prinsip menyeluruh dalam pengembangan silabus artinya A. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. B. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, spiritual peserta didik. C. Cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. D. Adanya hubungan yang konsisten atau ajat taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. E. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jawabannya adalah A. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pembahasan. Terdapat 8 prinsip pengembangan silabus, salah satunya menyeluruh, yaitu memberi arahan bahwa pengembangan indikator silabus hendaknya mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, dan psikomotor. 4. Sebagai seorang guru, perubahan pola pikir apakah yang perlu Anda lakukan? A. Memfokuskan pembelajaran dengan memberikan banyak latihan. B. Menempatkan peserta didik sebagai arsitek pembangunan gagasan. C. Meningkatkan peran peserta didik sebagai konsumen gagasan. D. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. E. Membuat perencanaan pembelajaran yang sangat rinci. Jawabannya adalah B. Menempatkan peserta didik sebagai arsitek pembangunan gagasan. Pembahasan.
Sebagai seorang guru, perubahan pola pikir yang perlu dilakukan yaitu dengan menempatkan peserta didik sebagai arsitek pembangunan gagasan. 5. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik, B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran, C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik, D. Menentukan semua langkah-langkah pertemuan berikutnya, E. Semua benar. Jawabannya adalah C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Pembahasan. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. 6. Pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang dilandasi teori konstruktivisme yang mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Karakteristik masalah yang digunakan model PBL adalah A. Otentik dan bermakna, B. Luas dan detail, C. Tematik dan kompleks, D. Abstrak dan menyeluruh, E. Kompleks dan lengkap. Jawabannya adalah A. Otentik dan bermakna. Pembahasan. Karakteristik masalah yang digunakan model PBL adalah otentik dan bermakna. 7. Proses penilaian pada model Project Based Cooperative Learning dilakukan oleh A. Guru dan siswa, B. Kepala sekolah, C. Guru, D. Siswa, E. Teman sebaya. Jawabannya adalah A. Guru dan siswa. Pembahasan. Proses penilaian pada model Project Based Cooperative Learning dilakukan oleh guru dan siswa. 8. Kegiatan ulangan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau KD atau lebih disebut A. Ulangan kenaikan kelas, B. Ulangan akhir semester, C. Ulangan tengah semester, D. Ulangan harian, E. Ulangan sekolah. Jawabannya adalah D. Ulangan harian. Pembahasan. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau KD atau lebih. 9. Berikut adalah prinsip khusus penilaian otentik, yaitu A. Sahih, B. Berbasis kinerja, C. Akuntabel, D. Adil, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah B. Berbasis kinerja. Pembahasan. Sahih, akuntabel, adil, dan beracuan kriteria adalah prinsip umum. 10. Peran guru dalam pembelajaran dengan model Problem Based Learning adalah A. Pelaksana, B. Sumber belajar, C. Pembimbing, D. Penentu. Jawabannya adalah C. Pembimbing. Pembahasan. Peran guru dalam pembelajaran dengan model Problem Based Learning adalah pembimbing. 11. Konsep Kemp dan Dayton 1985 manfaat media pembelajaran adalah A. Lebih menghemat tenaga dan waktu dalam proses pembelajaran, B. Meningkatkan profesionalisme, C. Penyampaian materi ajar lebih mudah, D. Lebih efisien biaya produksi, E. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Jawabannya adalah E. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Pembahasan. Manfaat media pembelajaran adalah proses pembelajaran menjadi lebih efektif. 12. Upaya untuk menganalisis hasil penilaian proses antara lain berupa kegiatan guru. A. Memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas tiap siswa dalam kegiatan di kelas. B. Melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas sangat positif. C. Merencanakan pembelajaran remedial bagi siswa yang kurang baik berdasarkan penilaian non-tes. D. Melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas kurang baik. E. Semua benar.
Jawabannya adalah A. Memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas tiap siswa dalam kegiatan kelas. Pembahasan. Upaya untuk menganalisis hasil penilaian proses antara lain berupa kegiatan guru memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas tiap siswa dalam kegiatan di kelas. 13. Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor A. 22 tahun 2006, B. 23 tahun 2006, C. 25 tahun 2006, D. 19 tahun 2007, E. 20 tahun 2007. Jawabannya adalah B. 23 tahun 2006. Pembahasan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006. 14. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Soal uraian objektif, D. Tes performance, E. Semua benar. Jawabannya adalah D. Tes performance. Pembahasan. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan tes performance. 15. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan disebut A. Standar kompetensi lulusan, B. Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, C. Standar proses, D. Standar pengelolaan, E. Standar penilaian. Jawabannya adalah C. Standar proses. Pembahasan. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. 16. Pelaksanaan model simulasi pada dasarnya digunakan untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu peristiwa yang mengarah kepada keterampilan psikomotor agar kegiatan lebih bermakna bagi siswa. Dalam model pembelajaran simulasi, peran yang tidak dimainkan oleh guru adalah A. Pemeran simulasi, B. Melatih, C. Mendiskusikan, D. Mendemonstrasikan, E. Menjadi penengah. Jawabannya adalah D. Mendemonstrasikan. Pembahasan. Dalam model pembelajaran simulasi, peran yang tidak dimainkan oleh guru adalah mendemonstrasikan. 17. Masa anak berusia 13-16 tahun mencapai tahapan perkembangan sosial dengan kesadaran hubungan aku-engkau atau hubungan subjektif-objektif. Tahapan dalam perkembangan ini berlangsung secara A. Subjektif, B. Subjektif menuju objektif, C. Prapuber menuju pubertas, D. Objektif, E. Semua benar. Jawabannya adalah B. Subjektif menuju objektif. Pembahasan. Masa anak berusia 13-16 tahun mencapai tahapan perkembangan sosial dengan kesadaran hubungan aku-engkau atau hubungan subjektif-objektif. Tahapan dalam perkembangan ini berlangsung secara subjektif menuju objektif. 18. Jika Anda diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik kepada salah seorang guru, apa yang seharusnya Anda lakukan pada waktu pertemuan pasca observasi? A. Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan dan jenis alat peraga yang sebaiknya digunakan. B. Memberitahu guru agar dapat mengajar lebih baik dan tidak melakukan kesalahan lagi. C. Meminta guru mengidentifikasi kekurangan dan mengajukan alternatif perbaikannya. D. Mengamati kegiatan belajar mengajar dan mencatat hal-hal yang perlu disampaikan. E. Menyempurnakan perangkat administrasi guru dan materi pokok yang akan diajarkan. Jawabannya adalah C.
meminta guru mengidentifikasi kekurangan dan mengajukan alternatif perbaikannya. Pembahasan yang seharusnya Anda lakukan pada waktu pertemuan pasca observasi yaitu meminta guru mengidentifikasi kekurangan dan mengajukan alternatif perbaikannya. 19. Prinsip fleksibel dalam pengembangan silabus artinya: A. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. B. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. C. Cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. D. Adanya hubungan yang konsisten atau ajek taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. E. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jawabannya adalah B. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Pembahasan. Terdapat 8 prinsip pengembangan silabus, salah satunya yaitu fleksibilitas, yang berarti memberi arahan bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, lingkungan belajar, dan dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan satuan pendidikan setempat. 20. Berikut tahapan yang dilakukan dalam penilaian aspek sikap kecuali: A. Menindaklanjuti hasil pengamatan. B. Mengamati perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. C. Memanfaatkan hasil penilaian. D. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. E. Mendeskripsikan perilaku peserta didik. Jawabannya adalah C. Memanfaatkan hasil penilaian. Pembahasan. Tahapan yang dilakukan dalam penilaian aspek sikap: 1. Mengamati perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. 2. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. 3. Menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan 4. Mendeskripsikan perilaku peserta didik. 21. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi, proses dan hasil belajar harus memperhatikan: A. Substansi, konstruksi, bahasa. B. Substansi, konstruksi, validitas, skor. C. Substansi, bahasa, konstruksi, skor. D. Substansi, validitas, bahasa, reabilitas. E. Substansi, konstruksi, validitas, reabilitas. Jawabannya adalah A. Substansi, konstruksi, bahasa. Pembahasan. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, harus memperhatikan substansi, konstruksi, dan bahasa. 22. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal sebagai berikut kecuali: A. Kompetensi dasar. B. Tujuan pembelajaran. C. Materi pembelajaran. D. Kegiatan pembelajaran. E. Indikator pencapaian kompetensi. Jawabannya adalah B. Tujuan pembelajaran. Pembahasan. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 23. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Salah satu di antaranya adalah model pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah: A. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. B. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. C. Strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri. D.
strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing. E. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Jawabannya adalah E. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Pembahasan. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. 24. Prinsip aktual dan kontekstual dalam pengembangan silabus maksudnya: A. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajek, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Cakupan indikator, materi pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, seni, mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. E. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Jawabannya adalah D. Cakupan indikator, materi pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Pembahasan. Terdapat 8 prinsip pengembangan silabus, salah satunya aktual dan kontekstual, yang berarti memberi arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi yang terwujud dalam realitas kehidupan. 25. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik adalah merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek: A. Menguasai karakteristik peserta didik. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. D. Pengembangan kurikulum. E. Pengembangan peserta didik. Jawabannya adalah B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Pembahasan. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik berarti guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!